Kepanikan terjadi saat atap ruang kelas 11 SMA Negeri 17 Legok, Tangerang, Banten tiba-tiba ambruk setelah tersambar petir. Sejumlah siswa yang berada di dalam ruang kelas langsung histeris. Mereka berhamburan berebut keluar ruang kelas lantaran khawatir tertimpa reruntuhan atap. Menurut saksi, peristiwa itu terjadi saat wilayah Legok dilanda hujan deras mengguyur wilayah Legok, Tangerang, Banten. Di saat yang sama, tiba-tiba petir menyambar atap ruang kelas 11 disusul terjangan angin kencang yang membuat reruntuhan atap ruang kelas berterbangan. Ya, tadi aja ada kilat, apa itu, gede, terus ada angin gitu, terus apa itu, halilintar. Gelap yang gede itu. Sama petir. Sama petir. Ini langsung goyang. Atas insiden ini, kegiatan belajar dan mengajar untuk kelas 11 terpaksa dipindahkan sementara ke ruang kelas lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, tidak terima kalah pertandingan sepak bola antar kabupaten di Goa, Sulawesi Selatan ricuh. 2 orang provokator diamankan petugas. Tak puas dengan keputusan wasit, 2 supporter sepak bola di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pindrang, Goa, Sulawesi Selatan mendadak turun ke lapangan. Mereka hendak menyerang wasit dan dianggap tidak profesional memimpin jalannya pertandingan. Aparat TNI yang disiagakan langsung mengamankan 2 orang penonton yang diduga melakukan kericuhan. Diduga pelaku tidak terima dengan hasil pertandingan yang dimenangkan oleh tim sepak bola di Kabupaten Bulukumba. Menurut panitia, kericuhan terjadi akibat salah satu tim tidak puas dengan hasil pertandingan dan menganggap wasit tidak netral. Nah, kebetulan setelah selesai pertandingan ada tensi sedikit memanas karena kondisi, ya namanya tensi pertandingan layaknya bagaimana sepak bola, kan ini kan mempertahankan gengsi antar daerah. Lalu kemudian ada sedikit ketidakpuasan di antara pihak-pihak, ya kemudian terjadilah chaos yang kemudian melibatkan wasit dengan penonton. Meski terjadi kericuhan, pertandingan tetap dilanjutkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 97 warga negara Indonesia melarikan diri dari perusahaan scam online di kota Krai Tum, Provinsi Kandal, Kamboja, hingga menyebabkan kericuhan di lokasi. Dari 97 WNI, 11 orang dikabarkan dirawat di rumah sakit. Insiden kaburnya 79 WNI dari sebuah lokasi yang diduga perusahaan penipuan scam terjadi pada 17 Oktober lalu dan menjadi viral di sosial media. Sebagian besar dari mereka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat, sementara beberapa lainnya dilarikan ke rumah sakit di kota Cherutong, Kamboja untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini menjadi sorotan akibat maraknya praktik perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui tawaran kerja palsu. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, namun korban justru dijebak untuk bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas penipuan daring. Sementara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, menjelaskan benar adanya insiden kaburnya 97 WNI, di mana 86 orang telah berada di kantor polisi kota Cherutong, sementara 11 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Samarinda gempar oleh kaburnya 15 tahanan dari ruang sel Polsek Samarinda Kota. Para tahanan ini kabur dengan cara menjebol dinding kamar mandi di ruang tahanan. Inilah para tahanan yang dibekuk polisi usai kabur dari sel tahanan Polsek Samarinda Kota.
Para pelaku ini langsung dibawa ke rumah tahanan Polresta Samarinda untuk diamankan. Dari 15 tahanan yang kabur, 10 orang sudah berhasil kembali diamankan. Para tahanan tersebut telah merencanakan kabur dengan cara menjebol dinding sel tahanan dengan menggunakan pipa jemuran dan paku. Para tahanan yang kabur diketahui merupakan tersangka dari berbagai kasus, mulai dari curanmor, narkoba, hingga persetubuhan anak di bawah umur. Ini kita sudah mengamankan 10 orang, ya 10 orang tersangka yang tadi malam tahanan yang kabur. Kalau kemarin rekan-rekan media pasti sudah monitor semua, itu ada 15 tahanan kita yang kabur dari tahanan Polsek Samarinda Kota. Alhamdulillah berkat kerjasama dan bantuan juga dari seluruh relawan dan seluruh masyarakat yang ada. Jadi masih ada kurang 5 orang lagi. Ini anggota masih terus bergerak di lapangan untuk memastikan untuk bisa kita amankan yang 5 orang ini lagi. Saat ini petugas gabungan masih melakukan pengejaran kepada 5 tahanan yang masih kabur. Propam Polda Kalimantan Timur juga melakukan penyelidikan internal kepada para petugas jaga terkait kasus tersebut. Beralih ke Jakarta, pemirsa, seorang wanita yang sedang hamil muda tewas tersambar kereta komuter lain di perlintasan rel kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala dan juga kaki. Reni, usia 26 tahun, wanita asal Pandeglang, Banten, tersambar kereta komuter lain di perlintasan kereta Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Wanita yang tengah hamil muda ini tersambar komuter lain jurusan Bogor, Jakarta, tidak jauh dari rumah indekosnya. Peristiwa ini bermula ketika korban sedang berdiri di pinggir rel kereta api sambil memesan ojek online. Saat sedang menatap layar ponsel, korban tidak menyadari rangkaian kereta melintas dan langsung menyambar karyawati bagian pemasaran di sebuah perusahaan swasta tersebut. Korban yang sempat terseret beberapa meter pun tewas seketika dengan luka di bagian kepala dan kaki. Petugas Polsek Tebet dan identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dia mau nungguin Grab lagi itu kan, dua tuh chattingan sama temennya. Mungkin dia terlalu turun gitu, akhirnya kesamber, yang satu masih di atas. Dia turun duluan. Dia ngontrak di belakang ini nih ngontrak dia gitu. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSCM guna divisum untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terlilit utang, supir angkot di Padang nekat mencuri di sebuah sekolah. Pelaku menggasak berangkas berisi uang belasan juta rupiah. Reski, usia 32 tahun, seorang sopir angkutan kota di kawasan Balai Gadang Lubuk, Minturan, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, ditangkap Satreskrim Polresta Padang. Pria ini telah membobol sebuah sekolah dan menggasak berangkas berisi uang belasan juta rupiah. Petugas menyita barang bukti uang tunai ratusan ribu rupiah, sisa dari hasil curian, serta 1 unit ponsel. Namun berkas yang berhasil dibobol pelaku telah dibuang ke Sungai Muara Penjalinan setelah isinya langsung digasak. Petugas mencari barang bukti berangkas di sekitar lokasi. Pelaku mencuri seorang diri dengan membobol pintu dan jendela sekolah menggunakan gergaji besi, lalu menggasak uang dalam berangkas untuk membayar hutang serta berfoya-foya. Cara dia masuk tentu saja dengan cara membobol jendela dan membobol pintu, kemudian mencari keberadaan berangkas untuk dibawa keluar. Di mana berdasarkan hasil penyelidikan di TKP tidak ditemukan CCTV. Namun tim bergerak mencoba untuk mencari dan mengidentifikasi di mana tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hasil investigasi saat rapat dengar pendapat terkait kasus lansia yang meninggal dunia, Kepala Dinas Kesehatan Kerawang emosi. Kemarahan Kepala Dinas ini memicu kemarahan pihak keluarga korban hingga berujung kericuhan.
Kericuhan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hestin, Rengas Dengklok, Karawang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mursiti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat kepala dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Dirinya menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap. Mohon maaf, saya sampai kepancing, sampai karena dalam artian dikejar terus masalahnya. Gitu. Saya sebenarnya lebih senang tadi, lebih baik skors dulu, informal dulu lah dan sebagainya, dan menyiapkan juga untuk sebagainya. Tadi kalau yang diminta hasil investigasi bagaimana, yang paling kita akan sampaikan yang bentuknya resume dulu ya dok ya. Ada mispersepsi ya, miskomunikasi antara pemohon dengan pihak Dinas Kesehatan karena pada hari ini tidak bisa menghadirkan laporan audit investigasi, sehingga kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang memutuskan untuk dipending. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebelumnya, seorang lansia bernama Mursiti, warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dugaan malpraktek muncul setelah beredar video ditemukannya gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mursiti. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana, masih terus dalam penyelidikan pihak kepolisian. 19 saksi telah diperiksa polisi. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah, hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan seangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak Universitas Udayana, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil
pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPD. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan dan juga sejauh mana dampaknya dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak Dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Timothy ini dikenal sebagai sosok yang ceria dan kerap berbagi konten tentang pendidikan karakter di media sosial. Timothy juga dikenal kritis, menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Timothy Anugrah Saputra merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Timothy dikenal sebagai pemuda yang hangat, tulus, dan cerdas. Karakter berupa salah satu faktor utama yang menentukan bagaimana orang memperlakukanmu. Oleh karena itu, berupa tanggung jawab edukasi dan instansi lain-lain untuk menanamkan nilai karakter untuk memastikan masa depan generasi muda. Tetapi ia beberapa kali memposting konten pendidikan karakter di media sosialnya. Yang berani berdiri, dia dimau akan tahan lagi penindasan ini. Tidak hanya itu, Timothy juga dikenal kritis dan tegas dalam prinsip politik. Ia juga kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Dalam demokrasi liberal kita, militerisme itu sebuah tumor, tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme. Timothy diduga menjadi korban bully teman-temannya yang ramai di media sosial. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung menyerahkan uang sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto yang hadir saat penyerahan mengatakan uang tersebut bisa untuk membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari 2 korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari Kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka
para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hendak push up di depan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya terbirit-birit karena telat dalam acara yang dihadiri Presiden. Ada kejadian menarik saat penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Senin pagi. Terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terlambat saat menghadiri penyerahan barang bukti korupsi 13 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. Awalnya Presiden Prabowo Subianto sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Prabowo berbincang dengan Jaksa Agung di hadapan setumpuk uang yang merupakan hasil pengungkapan kasus korupsi. Selang beberapa menit kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa datang tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Purbaya kemudian memberi salam hormat kepada kepala negara. Gestur Purbaya pun terlihat membungkuk seperti orang meminta maaf. Kemudian Purbaya hendak melakukan push up, namun hal itu dibatalkannya setelah Presiden Prabowo menepuk bahunya. Jadi kita akan lihat ke depan seperti apa. Itu mungkin di atas itu kita akan pertimbangkan kalau pertumbuhan kita udah stabil di atas 6%. Mungkin juga kalau udah tumbuh di atas 6 saya nggak perlu lagi itu. Karena pajaknya kan naik kencang. Jadi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya ke depan. Pak, tadi thank you. Oke, aku di kisaran yang terlambat tadi hampir disuruh push up gua tuh. Push up kamu. Waduh, gua udah mau gini. Ini terlambat lagi ya. Bapak kemarin kan Bapak kan bilang mau melakukan penangkapan besar-besaran Pak, itu sama oknum bea cukai dan pajak Pak. Nanti hari Jumat kita update hari Jumat ya. Purbaya pun kemudian mengikuti kegiatan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 13,2 triliun rupiah. Uang tersebut didapat dari pengungkapan kasus korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Farudin, anggota DPRD Kota Sungai Penuh Jambi, menghina pekerja proyek saat melakukan sidak bersama anggota DPRD di kawasan Pasar Beringin, Jambi. Anggota DPRD dari fraksi Golkar ini memaki-maki pekerja proyek dengan kata-kata kasar lantaran suara bising. Inilah contoh Kota Sungai Penuh tidak menghormati. Saya sini mengawasi sesuai fungsi saya sebagai anggota. Aksi koboinya dinilai publik tidak beradab sebagai seorang wakil rakyat dan memicu kecaman dari warganet usai viral di media sosial. Pengawas dan pekerja meminta anggota DPRD itu segera menyampaikan permintaan maaf. Namun yang sangat kita sesalkan sebagai warga masyarakat Kota Sungai Penuh, beliau mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak pas. Atas ucapan saya tadi, masalah ucapan yang tidak pantas saya ucapkan itu secara tiba-tiba, secara tidak langsung dan secara spontan saya menyebut para pekerja kita itu dengan bahasa yang tidak pantas. Dalam hal ini saya sangat mohon maaf kepada para pekerja. Farudin berharap kasus ini segera selesai sehingga penyampaian aspirasi masyarakat dan pembangunan di Kota Sungai Penuh bisa dilanjutkan. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapi Organdi iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah minibus rombongan pengantar pengantin ludes terbakar di jalur tol Malang Pandaan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Belasan penumpang sempat panik saat berusaha menyelamatkan diri. Asap membumbung tinggi saat minibus pengangkut pengiring pengantin baru terbakar di kilometer 66A ruas tol Malang Pandaan, tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Api membakar seluruh isi minibus mengangkut belasan orang hendak mengantarkan pernikahan pengantin asal Kabupaten Probolinggo. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Ada keluar asap itu, Pak. Nah, sebelum itu penumpang turun semua, udah panik, Pak. Pokoknya udah panik ya. Udah panik. Habis itu penumpang turun semua. Setelah penumpang turun, nggak sempat menyelamatkan barang yang ada di dalam, Pak. Pokoknya semua turun semua. Dalam keadaan kosong, yaitu api tiba-tiba langsung besar, Pak. Diduga penyebab kebakaran mobil karena korsleting listrik. Selanjutnya, seluruh penumpang dievakuasi ke rest area terdekat sambil menunggu keluarga yang akan membawa pulang seluruh penumpangnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Lisa Mariana batal hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Lisa batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pada pekan depan. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, memastikan pemeriksaan Lisa Mariana baru bisa dilakukan pada pekan depan. Ia beralasan Lisa Mariana saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa hadir ke Bareskrim. Untuk menghormati proses hukum, tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Bareskrim Polri. Surat itu disampaikan tim kuasa hukum ke Bareskrim Polri. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka yang hari Senin ya, hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirnya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 2. Sebelumnya, pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penetapan tersangka ini dilakukan polisi sejak Jumat pekan lalu. Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Lisa sebagai tersangka Jumat 17 Oktober 2025. Penetapan tersangka sendiri sudah dilakukan pekan lalu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka ke depannya. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Bareskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Nata Arman Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management resmi menjalin kerjasama strategis bersama BJB Sekuritas dalam pemasaran produk reksadana. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah serta merespon animo masyarakat terhadap produk investasi reksadana. MNC Asset Management sukses menggandeng BJB Sekuritas dalam memperluas jangkauan pemasaran distribusi produk investasi. Dengan lokasi utama di wilayah Jawa Barat, BJB Sekuritas dinilai memiliki pangsa pasar sempurna sebagai mitra strategis MNC Asset Management.
Melalui kerjasama yang diresmikan di kantor pusat BJB Sekuritas Bandung, Jawa Barat, MNC Asset Management menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabah BJB Sekuritas. Produk kami akan fokus ke produk reksadana pendapatan tetap, baik yang konvensional maupun yang syariah. Itu kalau dari segmentasi nasabah, kita fokus ke nasabah institusi, khususnya dari kalangan BJB Group dan juga PT-PT lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain produk reksadana pendapatan tetap, MNC Asset Management juga menghadirkan produk unggulan, MNC Dana Syariah yang menawarkan potensi imbal hasil harian sebesar 0,027% atau setara dengan 9,85% per tahun, yang diharapkan bisa menjadi solusi di tengah ketidakpastian yang tinggi saat ini. Sebagai bagian dari komitmen kami sebagai APET, tentunya memberikan layanan terbaik untuk nasabah. Salah satu produknya adalah mutual fund. Kolaborasi tidak hanya dengan BJB Sekuritas dan MNC Asset Management, tetapi konglomerasi dari kedua belah pihak tentunya juga akan mempunyai manfaat sinergi. Kolaborasi kedua institusi keuangan ini diyakini mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendukung pengembangan industri reksadana di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Sebuah pesawat kargo tergelincir dari landasan pacu Hong Kong dan bertabrakan dengan sebuah mobil patroli keamanan sebelum keduanya jatuh ke laut pada Senin waktu setempat. 2 orang di dalam mobil tewas di lokasi, sementara keempat awak pesawat tidak terluka usai insiden tersebut. Pesawat kargo berjenis Boeing 747 yang berpusat di Turki mendarat di Bandara Internasional Hong Kong sekitar pukul 4 pagi. Pesawat yang berangkat dari Dubai, Uni Emirat Arab, dioperasikan oleh ACT Airlines yang disewa pihak Emirates. Pesawat tergelincir dan menabrak sebuah mobil patroli keamanan hingga keluar dari landasan. Menurut Direktur Eksekutif Otoritas Bandara Internasional Hong Kong, ketika tim penyelamat tiba, pesawat pecah menjadi 2 bagian dan mengambang di laut, sementara keempat awaknya sedang menunggu untuk diselamatkan di pintu darurat. Kita beralih ke Gaza, pemirsa. Meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza masih belum aman. Sedikitnya 97 warga tewas akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang ditunggangi oleh Israel. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir pada hari Minggu. Sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 terluka setelah gencatan senjata total berlaku. Diduga, serangan yang dialami warga Gaza berasal dari kelompok bersenjata lain yang ditunggangi Israel. Informasi yang dihimpun, kelompok tersebut merupakan kelompok anti-Hamas yang didukung Israel. Namun, Presiden Amerika Serikat menyatakan perjanjian gencatan senjata masih berlaku. What's your reaction to Israel strikes in Gaza? Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. As you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved. There's some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Kedua pihak sepakat mengembalikan sandera hidup dan sandera tewas serta tentara Israel keluar dari wilayah Gaza dan Palestina. Serangan udara Israel di wilayah Gaza saat gencatan senjata masih terus berlangsung. Gempuran Israel menewaskan 45 orang dan mengakibatkan warga Gaza terluka, terutama anak-anak. Rumah sakit Nasser di Khan Younis menerima keluarga Gaza yang terluka akibat serangan udara Israel. Satu keluarga terdiri dari seorang ayah, 2 anak, salah satunya adalah balita yang menjadi korban. Sebanyak 73 orang terluka dan hingga saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Nasser.
Ya, isapan jempol semata kedamaian yang dimiliki warga Gaza semu. Serangan yang dilakukan Israel di kawasan Al-Zaitun Timur mengakibatkan 11 orang tewas. Warga Gaza menggelar sholat jenazah pasca serangan udara menghantam kendaraan mereka di distrik Al-Zaitun Timur. Diberitakan para korban sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Hingga berita ini disiarkan, pihak pasukan tentara Israel belum mengomentari insiden ini. Menurut pihak pertahanan Israel, tentara Israel mulai menandai garis kuning di lebih 50% jalur Gaza. Penanda khusus yang diberikan ditujukan untuk kesinambungan tentara Israel mendefinisikan garis pemisah keamanan. الاحتلال يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Israel mengklaim bahwa jika ada pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Adanya pembatas ini membuat gencatan senjata Israel Hamas bagaikan isapan jempol semata. Masyarakat Gaza masih diteror ketidakpastian dari sebuah kata merdeka. Pemirsa, masyarakat Palestina khususnya di wilayah Ramallah diteror sekelompok orang. Warga diserang karena ingin memanen buah zaitun dari kebunnya. Teror masih diterima warga Palestina khususnya di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga itu. Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza, tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya.